Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ya ayyuhar rasul kulu min at-tayyibati wa'malu salihah. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أسأس أخبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه Muslim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmat-Nya jualah pada subuh kali ini kita dapat bermuajahah bersama untuk melanjutkan dari kajian kita Al-Hadithul Ashir, hadis yang ke-10, yang dimana pada kajian kita yang lalu beberapa hal telah kita sampaikan berkaitan dengan at-tayyibul halal syartul qabul. Suatu hal yang baik halal adalah merupakan syarat diterima dan bernilainya suatu ibadah yang kita lakukan. Pada kajian yang lalu telah kita sampaikan kaifa yakunul amalu maqbulan thayyiba, tidak lain dan tidak bukan agar amalan yang kita lakukan itu bernilai di sisi Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan hendaklah dengan kita atau memakan makanan yang halal. Kulu min tayyibat. Apa yang dimaksud dengan tayyibat di dalam ayat ini? Kata ulama, tidak lain dan tidak bukan kullu ma ahallahu Allah fahuwa tayyib. Jadi yang dimaksud dengan tayyibat di sini bukan hanya sebatas baik ainnya, barangnya, makanannya, bendanya, tapi juga baik cara mendapatkannya. Kita pernah sampaikan, kita makan nasi. Nasi suatu hal yang baik. Kita minum air putih atau dengan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah, baik. Tetapi kalau ternyata makanan yang kita makan, dalam hal ini tadi kita sebutkan nasi, dan nasi terbuat daripada beras, bagaimana kita untuk mendapatkannya, cara memperolehnya? Oh, kita dapatkan dengan membelinya. Oke, membelinya halal, akad jual belinya benar dan sesuai, akan tetapi uang yang kita pergunakan apakah juga dari hasil yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini juga perlu diperhatikan. Nasinya halal, tapi kalau cara mendapatkannya tidak halal, maka tidak masuk ia dalam kategori thayyibat. Baik, ini telah kita sampaikan dan kita kaji bersama. Lalu pada kajian yang lalu kita juga sudah sampaikan bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu dan di saat menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian bermohon dan meminta ud'ullah ayyaj'alani mustajabad da'wah.
Ya Rasul, tolong doakan saya agar Allah memasukkan saya atau menjadikan saya sebagai orang yang doanya mustajab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Bersihkan makananmu, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang mustajab doanya. Bersihkan makananmu artinya janganlah engkau memakan makanan kecuali yakin akan kehalalannya. Baik bendanya atau ainnya maupun cara mendapatkannya. Kalau makanan yang kita makan itu adalah makanan yang halal, yang baik, maka fa insyaallah mustajabat dakwah, takun mustajabat dakwah. Engkau akan menjadi orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau selama ini kenapa doa kita belum juga diijabahkan? Permohonan kita belum juga Allah kabulkan. Sementara bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan beri. Kenapa kita sudah meminta tapi Allah belum beri? Kenapa kita sudah bermohon tapi Allah belum perkenankan? Kenapa kita sudah meminta kepada Allah tapi Allah tidak ijabahkan? Bukan berarti Allah ingkar dengan janji, mungkin ada syarat yang belum terpenuhkan oleh kita. Ima adab-adab dalam berdoa, ima mungkin waktu dan tata caranya, atau bahkan ada perkara yang dapat menghalangi doa kita untuk Allah ijabahkan. Apa dia? Satu di antaranya makanan yang kita makan. Jadi ini yang harus kita koreksi diri kita. Bagaimana makanan kita, minuman atau benda-benda yang kita masukkan, makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi innal 'abda la yatifu luqmatal haram fi jawfihi ma yataqabbalallahu minhu amalan 40 yawma wa ayyuma 'abdin nabata lahmihi min suhtin fannaru aula bih. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa tiada dengan seorang hamba yang memasukkan satu luqmah, satu suapan, dan itu hasil daripada yang hasil yang haram atau luqmatan yang haram, yang masukkan tapi haram. Luqmah satu suapan itu yang ia makan haram, ima airnya, ima cara mendapatkannya. Ma yataqabbalullahu minhu amalan 40 yauma, tiada dengan Allah menerima amalannya sampai 40 hari lamanya. Coba amalan kita tertolakkan gara-gara makanan yang kita makan, karena makanannya haram. Tiada dengan seorang hamba memasukkan makanan yang haram ke dalam perutnya, kata Rasul, kecuali dengan Allah akan menolak amalannya, tidak diterima olehnya 40 yaum, 40 hari lamanya. Wa ayyuma 'abdin nabata lahma wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min suh fannaru aula bih. Dan siapa saja dari setiap hamba yang memasukkan makanan yang haram pada tubuhnya, dagingnya, maka nerakalah yang lebih utama untuknya. Nah, ini yang ditakutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kita pernah temukan cerita ini dalam kitab Aina Yajidul Mu'min Halawatul Iman. Fadilatul Syekh Abdullah Nasir Alwan menukilkan sebuah hadis. Dalam
Dalam hadis, salatun man kunna fihi wajada adawatal iman. 3 ciri dan tanda orang yang dapat merasakan manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasulah akthar ay ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika dia mencintai Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Apa makna cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul? Maknanya patuh dengan apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan dengan apa yang dilarang. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq saat qaddama lahu ta'am, disuguhkan padanya makanan, dzaka luqaimat, saat mencicipi makanan itu, ukhbira anna fihi syubhah, lalu diberitahukan kalau di dalam makanan itu perkara syubhat. Ada perkara syubhat karena makanan itu didapatkan dengan cara membeli, yang dimana uangnya hasil kahana, perdukunan, ramalan. Jadi uangnya itu hasil perdukunan, dibelikan kepada makanan, lalu dihidangkan, disuguhkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dzakal luqaimat, ketika mencicipi makanan itu diberitahukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Adkhala sababata, beliau memasukkan telunjuk tangannya, lihat taqayya an-nafi, untuk kembali dimuntahkan apa yang telah beliau makan. Jadi dimuntahkan lagi. Masya Allah, lihat, baru sedikit yang dicicipi. Ketika diberitahukan ada syubhat di dalam itu makanan, bukan yang haram, masih syubhat, masih samar-samar hukum. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, adkhala sababata liyataqayya amafi, untuk kembali, untuk dimuntahkan. Faqala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, aku telah mendengar apa yang disabdakan oleh Rasul, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, neraka lebih berhak atas. Itu yang ditakutakannya. Masya Allah, lihat. Yang ditakutakan. Maka kalau orang memelihara dan menjaga, kalau orang bertakwa atau senantiasa dekat dengan Allah, Allah akan peliharakan dirinya dari, jangankan yang haram, subhat aja Allah peliharakan. Itu ada kisah Abu Bakar pada setiap harinya budaknya biasa kasih susu halib, susu onta diperah, kemudian dikasihkan dan beliau minum. Pada suatu hari ketika budaknya menyuguhkan air susu itu kepada beliau, ini saat ketika beliau menjadi khalifah ba'da Rasulillah, pengganti setelah Rasulullah. Pada waktu dan di saat ketika beliau minum, aneh, suatu peristiwa di luar dugaan terjadi. Muntah beliau, muntah. Karena biasanya setelah minum susu muntah. Ada apa? Lalu ditampangilah budaknya dan dipertanyakan, susu yang kau berikan tadi dari mana? Biasanya setelah saya meminumnya tidak ada terjadi apa-apa, tapi ini aneh. Ketika meminum sesudahnya muntah kembali. Lalu sang budak pun menceritakan bahwa hari itu susu yang disuguhkan kepada beliau bukanlah susu yang diambil dari onta pribadinya, tapi dari onta milik negara. Masya Allah, lihat. Kebetulan milik pribadi beliau tidak ditemukan atau tidak berada di kandang, sehingga untuk diperah susunya saat itu tidak bisa dilakukan. Maka mau tidak mau, unta yang ada tuh Bang, yang diperak susunya, lalu disuguhkan kepada beliau. Muntah, keluar. Lihat Allah peliharakan kekasihnya.
dari perkara yang syubhat. Susu yang biasa beliau minum, yang disuguhkan kepada beliau biasanya dari susu onta pribadi, yang itu memang milik beliau, aman, tidak ada kekhawatiran, tidak ada hak orang lain yang dimakan. Tapi ketika hari itu yang disuguhkan kepada beliau ternyata air susu hasil peraan dari onta milik negara. Jadi milik negara, bukan milik pribadi, milik negara, yang itu disuguhkan untuk pribadi beliau. Nah itu nang kada kawa, Allah jagakan, Allah peliharakan. Namun kita maka banyak kadang milik negara tapi digunakan untuk fasilitas pribadi. Lain ketika dia bertugas, ini bukan bertugas ketika untuk keluarga, fasilitas negara digunakan. Ini banyak di antara kita yang melakukan. Abu Bakar, Masya Allah, Allah peliharakan. Nah ini yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita. Kita menganggap itu hal yang biasa. Tapi bagi mereka yang takut dengan perkara yang haram, jangankan banyak, sedikit saya takut. Kisah tufah, buah apel yang hanyut di sungai, lalu diambil dan dimakan. Bukankah ini luqatah, ya, barang temuan? Kita tidak memetik dari pohonnya, tapi kita melihat itu buah sudah hanyut di sungai, sudah tidak ada lagi yang memiliki. Bahkan andai kita tidak ambil, mungkin sirna begitu saja, tidak ada manfaatnya, hilang. Daripada hilang mungkin kita ambil, mungkin lebih bermanfaat, tapi tidak dalam pandangan orang yang takut kepada perkara yang haram. Tak ingat ini buah mesti ada yang punya, sementara belum minta dihalalkan, ditelusuri sampai bustanut tufah, kebun apel, lalu diceritakan kepada sang pemilik untuk minta dihalalkan atas apa yang telah ia makan. Nah ini pemilik kebun ini merasa takut, ini orang lain daripada biasanya. Omongan biasanya kada tak pikirkan ke sana, jangankan sebuting, jangankan cuma satu biji, banyak pun bahkan mengambil langsung kada ada takutannya. Ini bayangkan satu butir apel dan itu tidak dipetik dari buah pohonnya, tapi hanya di bawah arus sungai. Ini orang bukan orang biasa, ujar sini. Maka disitulah kesempatan. Baik aku halalkan, ujar sini, tapi berkhidmah kepadaku, khadam dulu, jadi pembantu untuk bekerja dengan hendak melihat kayak apa perangainya, kayak apa pribadinya. Ternyata luar biasa. Saat ketika tiba waktu yang telah disepakati, sekadar untuk minta dihalalkan atas apa yang sudah dimakan. Ketika tiba waktunya untuk minta izin dan pamit, kata sang pemilik, masih ada satu syarat tadi. Namun kau hendak aku mengikhlaskan yang kau makan tadi, ada masih satu syarat. Syaratnya apa? Nikahi anakku yang coba. Nang dimana anakku tuh buta, bisu, tuli, pincang. Ada itu kisahnya. Buta, tuli, bisu, pincang. Kita ditawari nang begini kayak itu, kadang mengambil, yakin. Mun masih hablang banyak nang lebih bungas, kenapa nang buta tuli bisu pincang? Tapi karena saking ingin minta dihalalkan, takutnya perkara yang haram, siap. Yang penting tolong halalkan, tolong ikhlaskan. Coba. Akhirnya akad nikah dilangsungkan. Ternyata maksud tuli itu bukan berarti tuli kada mendengar, tapi kada suah menggunakan telinganya untuk mendengar perkara yang kada baik. Buta bukan kada melihat, tapi kada suah digunakan matanya untuk melihat hal yang diharamkan. Pincang bukan kada bisa menjalan, tapi langkah kaki tidak pernah ditujukan ke tempat yang dimurkai oleh Allah. Mulut bisu bukan kada kawa pandit, tapi tidak berucap kecuali dengan perkataan yang baik. Masya Allah. At-tayyibuna lit-tayyibah. Laki-laki yang baik Allah peruntukkan bagi wanita yang baik. Maka insya Allah
namun kita hendak nang belum kawin nama ka misalnya insyaallah namun kita hendak dapat jodoh nang baik bagusakan diri kita. Saya ulang, namun hendak kita dapat jodoh nang baik, dapat bini nang baik, bagusakan diri kita. Insya Allah Allah berikan yang terbaik untuk kita. Jadi bagusakan diri kita. Walaupun kita hendak mencari bini, bagusakan diri kita, maka Allah berikan bini yang baik. Kita berbini hendak dapat laki yang baik, bagusakan akhlak kita, maka Allah akan berikan yang terbaik. Ini kadang hendak dapat yang baik, tapi kadang hendak membaguskan diri. Insya Allah. Baik, kita lanjut. Ini kisah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas dan sekaligus ancaman dari mereka yang memakan makanan yang haram. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala la yaqbalullahu salata mri'in fi jawfihi haram. Allah tidak akan menerima salat seseorang yang di dalam perutnya ada barang haram. Coba. La yaqbalullahu salata mri'in. Allah tidak menerima salat seseorang fi jawfihi haram, yang di dalam perutnya ada makanan yang haram. Jadi amal ibadah kita akan terganggukan. Amal ibadah kita akan rusak kalau yang ternyata kita makan itu makanan yang haram. Ini yang akan menjadi penghalang. Maka oleh karenanya, kayak apa biar setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu bernilai di sisi Allah, untuk menjadikan amalan kita itu bernilai di sisi Allah, tidak lain dan tidak bukan bagusakan makanan kita. Atib mat'amah, bagusakan. Ini yang kedua. Jadi kata ulama, nafyu sihah, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdas hatta yatawadda, fal qabul huna huwa taratabul ghardul matlub min as-salah ala taharah wa yuradu bihi suqutul farq min ad-dhimmah. Apa yang dimaksud dengan la yaqbalullah lamun nafin, tidaklah diterima oleh Allah salat seseorang di dalam perutnya ada yang haram. Qad yufidu naf'il qubul fi ba'di ahadits. Jadi nafyus sihah la yaqbalullah, maksud tidak diterima itu, ini kata ulama tidak sah. Tidak sah salat seseorang yang di dalam perutnya ada makanan yang haram. Wa qad yufidu nafyal qubul fi katsirin min al-ahadits naful ajr wa thawab. Tapi juga ada di antara bantahan terhadap atau nafyun di dalam hadis itu maknanya nafyul ajr wa thawab. Jadi ada nafyus sihah. Nafyul qubul di sini la yaqbalullah, tidak Allah terima. Maksud tidak diterimanya oleh Allah ini apa? Kata ulama ada nafyus sihah. Maksud daripada tidak diterima artinya tidak sah. Seperti yang disebutkan dalam hadis, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdas hatta yatawadda. Tidaklah diterima oleh Allah salat seorang di antara kalian di saat ketika dalam keadaan hadas hingga dia berwudu. Arti daripada tidak diterimanya di sini tidak sah salatnya, satu. Dan kadang tidak diterima di dalam ini hadis nafdul ajri wa thawab, menafikan pahala, artinya kada dapat pahala, sah gugur kewajiban tapi pahala kada didapatkan. Wa mithalu hadis, di antara contoh hadis yang lain, la tuqbal salatul mar'ah allati zawjuha 'alaiha sakhib wala man ata kahinan wala man shariba khamran 40 yaumah. Tidaklah diterima salat seorang wanita yang dimana suaminya sakhib 'alaiha, murka atas dirinya. Jadi kalau suami
murka pada istri, amalan istri disebutkan la tuqbal, tidak diterima. Apa yang dimaksud dengan tidak diterima? Kata ulama, nafyul ajri was thawab, menafikan pahala ataupun balasan, ganjaran. Artinya sholatnya bila itu ia lakukan gugur apa yang menjadi kewajibannya, tetapi tidak ada nilai di sisi Allah, pahala tidak didapatkan. Jadi juga sia-sia. Siapa saja istri yang dimana suaminya murka pada dirinya, walaman ata kahinan, mereka yang mendatangi kahin, paranormal, para dukun, dan membenarkan apa yang diucapkannya, wala man syariba khamran, dan orang yang minum minuman keras, arba'ina yauma, 40 hari lamanya. Jadi amalan kita, salat yang kita lakukan selama 40 hari kada ada nilainya. Kewajiban gugur. Amun ka itu ya marah kada sembahyang, buat apa sembahyang, tambah banyak dosa. Kenapa? Kewajibannya kada gugur. Kewajibannya tetap berarti kada gugur. Kewajiban itu kada dilaksanakan. Amun kewajiban kada dilaksanakan, definisi wajib itu apa? Amun dikerjakan dapat pahala, amun ditinggalkan berdosa. Berarti amun inya kada sembahyang, inya dapat dosa. Dosa meninggalkan sembahyang dan kada dapat apa-apa dari yang ia tinggalkan. Amun kayak itu kayak apa? Amun diamalkan, dikerjakan umpama, tapi dia sahid alaiha zaujaha, mendapatkan murka dari suaminya. Yang kedua, datang ke dukun, membenarkan yang diucapkannya, lalu kemudian minum minuman keras. Perbuatan yang ia perbuat ini menjadi penghalang atas bernilainya amalan yang ia lakukan. Ketika dia sholat, gugur kewajibannya, kada ada dosanya, tapi tidak mendapatkan pahala atas apa yang dilakukannya. Nah, itu bedanya. Jadi dikerjakan, gugur kewajiban, kada berdosa. Cuman dia tidak dapat pahala kalau dia sholat. Tapi kalau dia tidak sholat, sudahlah tidak dapat pahala, dosa pulang yang didapatkannya. Kenapa? Karena tidak menunaikan kewajiban. Nah, ini maksud daripada la tuqbalu shar'i, la yaqbalullah, tidak diterima. Jadi yang pertama, tidak menutup kemungkinan. Maksud daripada la yaqbal di situ, Allah tidak menerima. Apa maksudnya? Nafyus sihhah, menafikan kesahan daripada suatu ibadah. Artinya ibadahnya kada sah. Dan yang kedua, nafyul ajri was thawab, menafikan pahala dan ganjaran. Sah ibadahnya, gugur kewajibannya, tapi kada dapat pahala atas yang diperbuatnya. Kada dapat pahala, kan sia-sia amalan kita. Walaupun kita kada berdosa, cuman kada dapat pahala. Amun ditinggalkan, sudahlah kada dapat pahala, dapat dosa pula. Nah, oleh karenanya perlu dijaga dan dipelihara amalan ini. Apa yang kita perbuat dan yang kita lakukan perlu kita pelihara. Jangan sampai kita nang beramal, kita nang membangun, kita pulang nang menghancurkan amalan kita. Itu diantaranya nang menghancurkan amalan apa? Makanan yang haram. Ternyata berdampak luar biasa. Baik, ini juga disebutkan. Wa hadis la yaqbal illa thayyiba, wa hadis man shalla bi thawbin qimatihi asrah darahim haram lam yaqbal lahu salah. Lam yuqbal lahu salah. Barang siapa yang salat fi thawbin qimatuhu asratu darahim, nilai baju kita ini sering disebutkan, disampaikan. Ujarnya, barang siapa yang mengerjakan sholat, di saat sholat itu dilakukan dengan menggunakan pakaian, otomatis wajib menutup aurat. Pakaian kita harganya 10 dirham. Asratu darahim haram lam yuqbal lahu salat. Tidak akan diterima sholatnya karena ada barang yang haram yang ada pada tubuh kita ketika kita sholat.
Kita sembahyang, baju kita agan-sagan menutup aurat, kita pakai yang dimana hasil curian umpama. Kita menggunakan baju yang dimana baju ini kita dapatkan dengan menukar, dengan membeli, tapi duitnya hasil korupsi. Kan coba. Ini maksud daripada hadis la yaqbal la yuqbalullah, tidak akan diterima untuk, artinya gugur kewajibannya tapi pahala atas apa yang dilakukan kadada. Kenapa kada dapat pahala? Nang menghalangi karena ada nang haram tadi. Maka kita perlu perhatikan. Kita perlu perhatikan. Kita tulak ke masjid. Tulak itu pakai sandal. Sandalnya itu nak kayak apa kita dapat makan. Jangan-jangan sandal orang nak kita ambil. Padahal sandal untuk kita berangkat, untuk kita melangkahkan kaki ke masjid, ke tempat ibadah. Tapi ada yang perkara nang haram, nang menjadikan ibadah kita cacat. Itu gara-gara sandal nang ada halal, gara-gara pakaian yang ada halal, gara-gara mungkin apalagi macam-macam lah yang kita kadang tidak terpikirkan. Nah, yang seperti ini perlu untuk dipikirkan. Jangan sampai kita berbuat satu kebaikan tapi caranya kada baik, Allah kada terima. Arti kada terima di situ kada dapat pahala. Kita ingin kebaikan yang kita lakukan pun dengan cara yang baik, sehingga bernilai di sisi Allah pahala dan ganjaran yang kita dapatkan. Fal maksud huna nafyul kamal wal mustaujab lil ajri wal thawab fi hadhil a'mal ma'a annaha maqbula min haitsu suqutil fardhi biha min al-tibah wa yumayyiz bainan nafyaini bihasbil adillatil kharijiyah. Jadi ada tiga disebutkan di dalam ini kitab. Pertama nafyul sihah, yang kedua nafyul ajri wal thawab, yang ketiga nafyul kamal. Apa nafyul kamal itu? Menafikan kesempurnaan dalam beramal. Jadi kalau tadi kita katakan nafyul sihah, la yaqbalullah salata ahadikum, tidak Allah terima salat seorang kalau dia tidak berwudu. Ini nafyul sihah, artinya kada sah amun kita kada bersuci. Yang kedua, kemungkinan nafyul ajri wa thawab, menafikan pahala dan ganjaran. Seperti yang tadi kita sebutkan, la tuqbalu salatul mar'ah allati zawjuha 'alaiha sakhit. Orang nang murka suaminya pada dirinya, orang nang mendatangi tukang ramal ataupun para dukun, lalu kemudian yang ketiga minuman keras, ujar dalam hadis tidak diterima salatnya. Apa yang dimaksud tidak diterima ini? Kada mendapatkan pahala atau ganjaran atas yang diperbuatnya, sekalipun gugur kewajibannya. Yang ketiga nafyul kamal. Nafyul kamal menafikan kesempurnaan amal. Seperti hadis yang tadi kita sebutkan, orang yang sholat tapi menggunakan pakaian yang tidak halal atau menggunakan barang-barang yang haram ia dapatkan, sholatnya gugur atas kewajiban itu, artinya gugur kewajibannya, pahalanya kada sempurna didapatkan, berkurang ganjarannya. Mana nang mengurangi pahala tuh, nang mungkin sandalnya kada halal, pakaiannya kada halal, nah itu nang mengurangi pahala. Ini yang ketiga disebut dengan nafyul kamal. Ada kemungkinan, saya ulang, nafyul sihah, menafikan sah atau tidak sahnya suatu ibadah. Kedua nafyul ajri wal thawab, menafikan pahala ataupun ganjaran tapi gugur kewajiban. Yang ketiga gugur kewajiban tapi tidak sempurna pahala yang didapatkan. Dapat pahala tapi kada sempurna. Mungkin pahalanya semestinya kita dapat 10, ini paling 5 aja yang kita dapatkan. Itu yang dimaksudkan dengan kalimat la yaqbalullah. Jadi tidak semua dengan kalimat-kalimat itu, kata ulama, langsung dihukumkan ini kada sah, ini kada diterima. Tidak.
Kita lihat mana yang menunjukkan antara tiga ini. Kata ulama yang menjelaskan satu di antara tiga makna daripada yang tersirat di dalam hadis itu adalah dalil-dalil yang lain. Jadi kita bisa tahu ini nafus sihahkah atau nafyul kamalkah atau nafyul ajarkah. Dari mana kita tahu? Dari dalil-dalil yang lain. Baik, ini perlu untuk kita pahami sehingga kita tidak salah dalam memahami hadis, sehingga jangan disamakan semuanya. Jangan disamakan semuanya. Umpama la sholata li jaril masjid illa fi masjid. Tidaklah sah salat tidak ada salat. Kalau kita terjemahkan la sholata, tidak ada salat di jaril masjid bagi orang yang rumahnya berdampingan atau bertetanggaan atau parak dari masjid, illa fil masjid, kecuali harus di masjid. Nah, ini makna hadis harus dipahami. La di situ maksudnya apa? La sholata di situ maksudnya apa? Sebab bisa saja la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang rumahnya dekat dengan masjid kecuali di masjid. Maknanya amunnya sembahyang di rumah, maka rumahnya berdampingan dengan masjid. Amunnya sembahyang di rumah, maka rumahnya para lawan masjid, berarti kada sah. Apakah kada sah sholatnya, atau kurang pahalanya, atau kurang kesempurnaannya? Atau ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan. Amun kita memaknakan la sholata di situ la sihhata shalah, la sihhata berartinya haram sembahyang di rumah, wajib ke masjid. Amunnya sembahyang di rumah kada sah sembahyang. Amun sudah kada sah berarti kada gugur kewajibannya. Itu kalau kita maknakan la sholata di situ nafyus sihah. Asal sembahyang di rumah, sementara rumahnya makam berhadapan dengan masjid, kada sah. Kalau dengan makna nafyus sihah. Dan ini sebagian ulama memaknakannya. Karena ada sebagian ulama yang menghukumkan sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Kalau kita maknakan nafyul ajr, la sholata li jaril masjid illa fil masjid, tidak ada sholat bagi orang yang rumahnya panak dari masjid kecuali di masjid, sembahyangnya di rumah. Makna nafyul ajri, gugur kewajibannya, sah sholatnya, tapi kada dapat pahala atas yang diperbuatnya. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua, menafikan pahala. Kalau dengan makna la sholata itu tadi. Atau kemungkinan yang ketiga, nafyul kamal, menafikan kesempurnaan pahalanya. Ketika dia rumahnya parak lawan masjid, tapi kadang ke masjid, sembahyangnya di rumah, zuhur di rumah, asar di rumah, maghrib di rumah, isya di rumah, kada suah ke masjid. Sekali ke masjid kada tanggung-tanggung langsung di hadapan imam. Nah, nenang mati disembayangakan. Orang sembahyang di belakang imam, berjamaahnya kada di hadapan imam. Itu menunjukkan semasa hidup kada suah ke masjid, waktu mati hanya hendak ke masjid, itu pun dibawa orang. Nah, ketiga, dengan makna yang ketiga, maknanya orang yang sembahyang di rumah, sementara rumahnya parak lawan masjid. Kalau dengan makna la sholata di dalam hadis ini, dengan nafyul kamal, menafikan akan kesempurnaan, artinya gugur kewajibannya, sah sholatnya, dapat pahalanya, tapi kada sempurna seperti pahala di dalam masjid. Nah, ini pendapat jumhur. Jadi jumhur ulama menghukumkan itu karena gugur kewajibannya, dapat pahalanya, tapi kada sempurna. Amun sembahyang di masjid 27 derajat, langkah kakinya terhitungkan, setiap langkah dapat kemuliaan, langkah berikutnya dapat ampunan, dan itu tidak ia dapatkan kalau dia sembahyang di rumah. Maka ini pendapat yang kita
pegang dari pendapat para ulama jumhur, bukan nafyul sihah, bukan nafyul ajri wal thawab, tapi nafyul kamal, menafikan kesempurnaan pahala yang didapatkan. Insyaallah kita lanjut di lain waktu dan di lain kesempatan poin yang keempat. Wallahu taala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.